Baik, salam untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Ricardo Suavo, NPM 2171-004-300-042. Kali ini saya akan membahas tentang sosiologi perkotaan dan sosiologi pedesaan dari dua buku yang pertama, saya akan membahas dua bab dari sosiologi desa dari buku karangan Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin MAG. Ini bukunya. Buku ini merupakan penerbit Pustaka Setia di Bandung, dan buku ini merupakan cetakan pertama. Dua bab yang akan saya bahas dari buku ini ialah tentang pembangunan desa dan program pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa. Yang pertama, pengertian pembangunan masyarakat. Pembangunan merupakan suatu proses yang berdimensi mencakup perubahan dan organisasi dari sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan pembangunan masyarakat desa dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mereka mampu mengidentifikasikan kebutuhan dan masalah secara bersama. Pembangunan masyarakat mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Menurut salah seorang ahli yang bernama Munandar, pembangunan masyarakat harusnya menerapkan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut. Pertama, prinsip yang transparan atau keterbukaan. Kemudian partisipasi dapat dinikmati masyarakat, kemudian dapat dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir harus berkelanjutan. Yang kedua, strategi pembangunan masyarakat. Strategi pembangunan masyarakat dapat diwujudkan dalam 4 jenis berikut. Yang pertama, strategi pembangunan. Kemudian yang kedua, strategi kesejahteraan. Yang ketiga, strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu strategi terpadu atau strategi menyeluruh. Ada beberapa tahapan pembangunan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, tahapan perencanaan pembangunan. Perencanaan yang diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Kemudian ada 7 yang harus dilakukan dalam perencanaan ini. Yaitu, yang pertama, ada kegiatan yang berjalan terus-menerus untuk mencapai keputusan-keputusan tertentu. Yang kedua, institusi yang merencanakan dan yang melaksanakannya harus berbeda. Kemudian yang ketiga, perencanaan mencakup bermacam-macam keputusan tentang kegiatan yang berbeda-beda. Kemudian menetapkan keputusan mengenai kemungkinan dan cara untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Yang keenam, perencanaan yang ditujukan untuk mencapai tujuan. Yang ketujuh, cara-cara itu harus diseleksi secara rasional agar tujuan diterapkan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Kedua, tahapan pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan berbagai kemungkinan dan berbagai sasaran agar semua proses dapat tercapai dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, tahapan monitoring dan evaluasi pembangunan. Selain kedua tahap tadi,
tahap pelaksanaan pembangunan, proses yang tidak kalah penting dalam pembangunan adalah pemantauan dan monitoring. Tujuannya ialah agar semua kegiatan dapat terlaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian saya mengambil menurut pendapat salah seorang ahli, yaitu Dunn. Dia mengungkapkan bahwa proses monitoring harus memiliki 4 fungsi. Yang pertama harus memiliki fungsi kepatuhan, kemudian pemeriksaan, kemudian akuntansi, kemudian eksplanasi. Tahap kepatuhan ini merupakan fungsi yang menentukan apakah tindakan yang telah dilakukan ini sesuai dengan standar dan prosedur atau belum. Kemudian fungsi pemeriksaan, yaitu membantu menentukan apakah sumber daya dan program yang dimasukkan telah sampai kepada kelompok atau belum. Kemudian fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini yaitu fungsi yang menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan perubahan sosial dan ekonomi yang telah dilaksanakan kegiatan pembangunan. Yang keempat, tahap fungsi eksplanasi, yaitu untuk menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil pembangunan dan perencanaan itu berbeda. Kemudian tahap selanjutnya dalam proses pembangunan adalah tahap evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses untuk mengetahui hal-hal yang tidak terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan sesudah pembangunan. Ada beberapa pendekatan terhadap pembangunan pedesaan yang dilihat dalam 3 perspektif. Yang pertama, perspektif pembangunan pedesaan dapat didekati sebaik-baiknya sebagai masalah teknologi yang kemudian diidentifikasikan dengan Green Revolution. Kemudian adanya anggapan keliru bahwa keuntungan skala besar dan pemilihan usaha besar lebih efisien. Yang ketiga, petani pedesaan yang miskin menjadi semakin miskin karena tidak memiliki kekuasaan. Dalam tahapan pembangunan, proses perencanaan merupakan hal yang paling penting, mengingat perencanaan pembangunan desa merupakan sebuah perencanaan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Perencanaan pembangunan desa harus dibangun melalui pendekatan partisipatif atau partisipan bersama. Metode perencanaan partisipasi ini yang berkenaan dengan pengelolaan dan pembangunan pedesaan. Adapun beberapa partisipasi yang dilakukan yang dikelola oleh bersama-sama. Yang pertama ada partisipasi rural. Partisipasi rural adalah metode perencanaan dalam pembangunan pedesaan yang menekankan pada pemahaman lokasi dengan cara belajar untuk dan bersama masyarakat yang mengetahui, kemudian menganalisis dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui pendekatan multidisiplin dan keahlian dalam menyusun informasi. Kemudian yang kedua, rapid rural. Rapid rural ini adalah metode mengumpulkan informasi oleh pihak luar, kemudian data atau informasi tersebut dianalisis dan diteliti untuk membuat perencanaan
tanpa melibatkan lagi masyarakat. Yang ketiga itu participatory learning atau METOS. Ini adalah model pembelajaran partisipatif yang dibangun atas dasar partisipatif peserta dalam semua kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan tahap selanjutnya, dan program yang menekankan pada kegiatan belajar dari bertindak. Kemudian adapun tujuan pembangunan masyarakat di beberapa wilayah pedesaan di Indonesia, tujuan pembangunan adalah untuk menstimulasikan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah penduduk dan lapangan kerja. Nah, kebijakan pembangunan pedesaan diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas di pedesaan dengan merangsang aktivitas pertumbuhan ekonomi ke arah komoditas pertanian melalui ekonomi bernilai tinggi. Tujuan dari pembangunan masyarakat desa ialah sebagai berikut. Yang pertama, terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan. Kemudian yang kedua, termanfaatkannya potensi sumber daya alam yang ada sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat yang bersangkut dunia usaha dan masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, terlaksananya jumlah investigasi dalam berbagai sektor, terutama di sektor pertanian. Kemudian yang keempat, terlaksananya langkah-langkah dalam melaksanakan kemudi dan dorongan bagi kegiatan investasi swasta. Ya, kemudian kita lanjut ke modal pembangunan. Kebanyakan pembangunan di Indonesia dalam pelaksananya memiliki beberapa model pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, model pembangunan satu atau model pertumbuhan satu. Model pembangunan ini berkembang pada tahun sekitar 1950-an sampai 1960-an. Pembangunan yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan pendapatan nasional. Yang kedua, model pembangunan kedua atau pemerataan dan pemenuhan kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar. Model perkembangan ini berkembang sekitar tahun 1970-an. Tugas pemerintah adalah sebagai pemberi pelayan, orientasi pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan pokok, kemandirian pertanian, dan perdesaan. Yang ketiga, model pembangunan tiga. Pembangunan ini bermodel pembangunan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, model pembangunan 4 atau peningkat daya saing. Model pembangunan ini berkembang pada akhir abad 20-an. Yang kemudian pembangunan desa. Pertama, pengertian pembangunan desa. Pembangunan masyarakat desa dan pembangunan desa merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Istilah pembangunan masyarakat desa sebagai community mengandung makna pembangunan dan pendekatan kemasyarakatan. Yang berikutnya, pembangunan desa. Yang pertama, pengertian pembangunan desa. Pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa dan pembangunan desa itu memiliki dua istilah yang berbeda. Istilah pembangunan masyarakat itu lebih mengandung makna pembangunan dengan pendekatan kemasyarakatan, partisipasi masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Permasalahan pokok pembangunan pedesaan pada masa ini meliputi yang pertama, mempertahankan pokok
mempertahankan peningkatan produksi pangan seperti beras dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan produksi hasil-hasil pertanian untuk menunjang pengembangan industri pedesaan. Yang ketiga, mendorong ekspor dan substitusi impor. Yang keempat, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian yang kelima, memasarkan hasil-hasil produksi daerah produsen. Yang ketujuh, memperluas lapangan kerja di daerah pedesaan. Yang kedelapan, meningkatkan keswadayaan masyarakat. Ada salah satu faktor yang berpengaruh dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa kabupaten tidak disusun secara terintegrasi dan terpadu. Untuk menentukan tingkat efektivitas dari keterpaduan perencanaan pembangunan desa tersebut dapat digunakan beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, keterpaduan dan kerjasama antara lembaga-lembaga desa seperti kelurahan, pemerintah, kemudian camat. Kemudian yang kedua, keterpaduan pemerintah desa atau kelurahan dengan instansi sektoral. Yang ketiga, pelaksanaan rapat-rapat koordinasi baik itu di desa, di kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Kemudian strategi atau pelaksanaan pembangunan desa. Pada masa Orde Baru, secara strategi pembangunan desa cenderung dilakukan secara seragam oleh pemerintah pusat atau lebih bersifat top down. Sedangkan pada era reformasi, pembangunan secara substansial pembangunan desa diserahkan kepada desa itu sendiri. Strategi pembangunan desa dapat dilihat dalam 5 wujud yang berbeda. Itu yang pertama yaitu proses, yang kedua metode, yang ketiga program, yang keempat gerakan, yang kelima gaya hidup. Untuk mewujudkan pembangunan pedesaan, beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha masyarakat. Kemudian melaksanakan pelaksanaan usaha keluarga berencana. Yang ketiga, meneliti potensi masing-masing wilayah. Yang keempat, peningkatan keterampilan penduduk, khususnya tuh untuk pemuda-pemuda dan pemudi di kawasan pedesaan. Yang ke-7, menumbuhkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dengan rangka pembangunan desa seperti koperasi unit desa, terus badan usaha unit desa, terus lembaga simpan pinjam desa dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pembangunan desa. Tujuan dasar dari pembangunan desa ialah mengurangi dan menghapuskan kemiskinan yang berkepanjangan. Adapun inti dari pembangunan pedesaan adalah mendayagunakan tenaga kerja pedesaan, juga mempertimbangkan faktor-faktor penyedia sarana dan prasarana produksi, bahan baku, transportasi, dan keterampilan masyarakat. Bab berikutnya, program pemberdayaan masyarakat desa. Pertama, konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan seperti berikut. Yang pertama, upaya harus terarah, yang secara populer disebut pemihakan. Yang kedua, program ini harus mengikutsertakan atau dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.
Yang ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang pertama, pengertian pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat dengan upaya menolong masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan pemberdayaan. Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Maksud dari tujuan pemberdayaan ini yaitu ada dua hal. Yang pertama, tentang kekuasaan, dan yang kedua tentang kurang keberuntungan. Yang pertama tuh kekuasaan. Kelompok masyarakat yang kaya itu cenderung mempunyai kekuasaan yang absolut dan elit politik yang menguasai jalannya pemerintahan, menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi. Yang kedua, keberuntungan. Lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka menjadi kurang beruntung. Dengan kata lain, pemberdayaan diharapkan mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung dari faktor struktural, kultural, dan personal. Selain dari tujuan pemberdayaan masyarakat di atas, ada beberapa tujuan lain dari pemberdayaan masyarakat. Dari tujuan pemberdayaan masyarakat tadi, yang pertama, membantu percepatan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan masyarakat pedesaan yang berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan. Yang kedua, mendorong dan meningkatkan kesadaran sosial serta kedisiplinan partisipasi sosial warga masyarakat dan dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan. Yang ketiga itu mengembangkan kelembagaan dan pelembagaan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, seperti menumbuhkan ekonomi masyarakat dan menjaga kestabilitasan pembangunan. Yang berikutnya, bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan. Ada beberapa bentuk program pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemberdayaan politik. Pemberdayaan politik ini bertujuan untuk meningkatkan daya tawar yang diperintah oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, pemberdayaan sosial budaya. Pemberdayaan sosial budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia yang diperlakukan secara adil terhadap manusia. Yang ketiga, pemberdayaan lingkungan. Yang dimaksudkan dari pemberdayaan lingkungan ini sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar pihak di pemerintah lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan. Dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tadi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kegiatan.
Yang pertama itu seperti bantuan modal, kemudian bantuan pembangunan prasarana, kemudian bantuan pendampingan, kemudian kelembagaan. Yang berikutnya yang keempat, aktor pemberdaya masyarakat. Beberapa aspek dari aktor pemberdaya masyarakat ini antara lain sebagai berikut. Ada yang pertama, peran pemerintah. Peran dan pemerintah yang harus dilakukan sebagai aktor pemberdaya masyarakat ini, yang pertama, birokrasi harus memahami aspirasi masyarakat yang harus peka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, birokrasi itu harus membangun partisipasi rakyat, artinya memberi kepercayaan untuk memperbaiki dirinya. Kemudian yang ketiga itu, birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya, baik itu pengetahuan maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Yang keempat itu, birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Yang kelima, birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh masyarakat. Yang berikutnya, organisasi kemasyarakatan di luar masyarakat. Terus kemudian lembaga masyarakat yang tumbuh dan masyarakat seperti Karang Taruna. Itu tadi aktor yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang berikutnya, pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan. Kemiskinan di pedesaan semakin parah dengan munculnya sistem ekonomi global yang menganut paham neoliberalisme. Oleh karena itu, kunci masuk program pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah tokoh-tokoh petani. Ada beberapa program pemberdayaan masyarakat miskin desa. Yang pertama itu pendekatan secara partisipasi. Yang kedua, memadukan pendekatan dari bawah dan dari atas, respon masyarakat terhadap program yang sedang direncanakan. Yang kemudian pendekatan tradisi, kemudian menggunakan agen pembaruan. Yang berikutnya, program pemberdayaan masyarakat pedesaan negara berkembang. Pemerintah di negara berkembang, termasuk seperti negara kita sendiri di Indonesia, telah merencanakan berbagai macam program pemberdayaan pedesaan, seperti pembangunan pertanian, industrialisasi pedesaan, kemudian pembangunan masyarakat desa terpadu, dan strategi pusat pertumbuhan. Kemudian bab berikutnya, pola ekologi kota. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita harus mengetahui apa itu ekologi. Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan terhadap hidup, atau suatu ilmu yang memberi hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka hidup. Kemudian yang pertama, problem lingkungan perkotaan. Kota merupakan pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan politik manusia. Lingkungan kota merupakan wujud interaksi subsistem sosial alam dan buatan pada suatu wilayah. Semakin meningkatnya problem yang terjadi di kota, yaitu semakin meningkatnya kegiatan kota, terutama kegiatan ekonomi, semakin terjadinya peningkatan terhadap perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian yang kedua, ekologi manusia dan sosial. Pola ekologi manusia tujuannya adalah mempelajari hubungan manusia dengan lingkungannya. Sedangkan
Ekologi sosial itu berkaitan sedangkan ekologi sosial itu mempelajari manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian ekologi manusia itu berkaitan dengan biologi, filosologi, terus kemudian ilmu sosiologi dan kedokteran. Sedangkan ekologi sosial itu berkaitan dengan sosiologi, geografi, biologi dan geografi. Di dalam buku Daljoni, ekologi sosial mempunyai dua pengertian. Yang pertama itu ekologi sosial merupakan studi tentang relasi subsosial antar manusia. Kemudian yang kedua, ekologi manusia merupakan studi tentang daerah-daerah sosial budaya masyarakat manusia dalam ekologi sosial yang disebut community, yaitu kehidupan bersama yang berdasarkan teritorial sehingga dapat berupa desa, kota, metropolitan, benua, dan bahkan seluruh dunia. Suatu community dalam ekologi sosial dapat dipandang sebagai struktur yang unsur-unsurnya terdiri dari 3 macam. Yang pertama, populasi atau banyaknya manusia, kemudian habitat atau lingkungan, dan kebutuhan manusia itu sendiri. Kemudian populasi tidak hanya ditandai dengan banyaknya orang saja, tetapi juga aspek-aspek lain seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, kepercayaan, pendapatan, kelas sosial. Kemudian habitat itu dapat juga berupa pegunungan, perawaan, jaringan, jalan raya, rel kereta api, dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan itu mencakup semua harta budaya material yang telah diciptakan oleh manusia di dalam kehidupannya, seperti listrik, gedung, sekolah, perkantoran, dan lain-lainnya. Kemudian yang berikutnya, ekologi kota. Ekologi kota mempunyai pola tertentu sesuai dengan tujuan produk dan dalam membinanya atau membangun kota mereka. Seperti kota di wilayah pantai, pegunungan, atau kota yang berada di dataran rendah. Ada beberapa elemen yang harus diperhatikan dalam mendesain dan membangun kota. Yang pertama itu ada tata guna lahan. Tata guna lahan ini perlu mempertimbangkan 2 hal, yaitu pertimbangan umum dan pertimbangan pejalan kaki yang akan menciptakan ruang yang manusiawi. Kemudian yang kedua itu ada bentuk dan masa bangunan. Bentuk dan masa bangunan masyarakat karena setting spesifik yang meliputi ketinggian, kemudian besar bangunan, kemudian pemunduran dari garis jalan, skala proporsi, bahan, tekstur, kemudian dan warna, sehingga bisa menghasilkan bangunan yang berhubungan secara harmonis antara bangunan di sekitarnya nanti. Kemudian ada sirkulasi dan parkir. Prinsip utama dari teknik sirkulasi ini ialah jalan harus menjadi elemen terbuka yang memiliki dampak visual yang positif. Kemudian yang keempat ada ruang terbuka dan tertutup. Nah, ruang terbuka dan tertutup ini ada 2. Yang pertama, ruang terbuka dibatasi oleh batas-batas semu seperti langit-langit atau awan dan tajuk-tajuk pohon. Kemudian yang kedua itu ruang tertutup. Ruang tertutup ini ruangan yang dibatasi oleh batas-batas nyata, itu seperti atap, plafon, dan penutup atap. Kemudian yang kelima ada activity support. Activity support ini ialah berkaitan antara fasilitas ruang umum kota dengan seluruh kegiatan yang menyangkut pembangunan ruang kota. Kemudian yang keenam, hal yang harus juga diperhatikan dalam membangun kota ada simbol dan tanda juga. Simbol dan tanda ini memiliki fungsi yang digunakan untuk mengukur dari kualitas papan reklame agar menciptakan kesesuaian
dan mengurangi dampak negatif visual. Kemudian yang ketujuh ada ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai fungsi intrinsik dan sebagai fungsi pengunjung ekologis. Dan fungsi ekstensi yaitu fungsi arsitektur, sedangkan fungsi sosial dan fungsi ekologis ini ialah fungsi sosial dan ekonominya. Kemudian yang ke-8 ada taman kota. Fungsi dari ekologi taman kota ini selain sebagai estetika taman kota juga berfungsi sebagai ekologi kota, yaitu taman kota juga berfungsi sebagai penjaga dan pengatur iklim kota. Sekian dari video saya, video pembahasan 4 bab saya terkait dengan sosiologi desa dan sosiologi kota. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.